Dulu aku bercita-cita menjadi pegawai negeri, berdiri tegak penuh wibawa, tunaikan tugas yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN sekalian, ketemu lagi dalam podcast Latsar CPNS chapter keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal terkait manajemen ASN yang pada dasarnya kita berbicara tentang seni mengatur. Diawali oleh peran aparatur sipil negara yang penting dalam proses menciptakan masyarakat madani yang taat hukum serta moderat, yang juga aparatur sipil negara yang mempunyai moral yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, tentunya mengedepankan aspek-aspek undang-undang dan dasar negara. Maka peluang tantangan dan permasalahan pasti ada, mulai dari segi birokrasi yang berkinerja dengan presentasi nilai yang lemah, kemudian masih tingginya indeks korupsi di Indonesia. Ada juga akumulasi pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, serta politisasi birokrasi yang masih sangat kental. Dalam mewujudkan birokrasi yang profesional sebagai upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tujuannya adalah untuk mengelola ASN menjadi profesional. Dalam cakupan manajemen ASN, ada beberapa poin penting yang coba saya paparkan secara singkat. Baik, Sobat ASN, kita mulai dengan kedudukan ASN yang mempunyai 3 tugas dan fungsi utama. Apa itu? Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta menjadi pemersatu bangsa, yang kemudian dijabarkan perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional, tentunya melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang unggul, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dalam tata kelola organisasi, sumber daya, dan aturan dalam manajerial ASN, terdapat satu sistem yang dinamakan dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Yaitu merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Sistem ini kemudian melekat pada 2 komponen ASN utama di Indonesia, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K. Semuanya ini bermuara pada satu kesimpulan, yaitu peningkatan kualitas, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana menerapkan sistem ini dalam pengelolaan ASN? Coba Sobat ASN lihat gambar ini. Setidaknya ada 14 unsur pada gambar ini yang mempunyai 6 sifat yang melekat di dalamnya, yaitu berintegritas, profesional, netral, bersih dari KKN, pelayanan publik, dan tugas juga fungsi utama PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Keenam sifat ini adalah sebagai syarat tata kelola dalam memenuhi kompetensi jabatan, manajerial, teknis, sosial, kultural yang harus dilalui dan dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar ASN tersebut. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS itu sendiri. Pengelolaan SDM ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau instansi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi tentunya. Nah, Sobat ASN sekalian, masih banyak lagi yang harus dijabarkan dalam kesempatan kali ini. Namun mengingat waktu yang dibatasi, maka saya tutup podcast kali ini dengan sebuah ungkapan, "The right man in the right place, also in the right time." Orang yang tepat di tempat yang tepat, juga di waktu yang tepat. Itulah mengapa manajemen ASN menjadi sangat penting ada di sebuah tata kelola birokrasi negara. Tanpa itu, maka birokrasi kita akan mundur bahkan tenggelam oleh persaingan global dunia yang menuntut adanya tata kelola birokrasi yang baik dan benar.
tugas Jangan yang lupa like, mulia. comment, and subscribe channel ini ya. Saya Agung Zulfikar Sunarto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan dasar rupa sama rupa saudara, lupakan itu semua.